perjanjian politik. Sementara kami siap Pak, tidak sampai pun saya tinggalkan kerjaan yang kelarang kemana, kami siap mengabdi Pak di dusun kami. Terima kasih. Bertemu lagi dengan live streaming Tempo Timur yang menyajikan berita-berita tajam dan terpercaya. Pemirsa, Meliati Simanjuntak, Kepala Dusun 6 Desa Sei Mentaram, Kecamatan Nibung Hangus menilai kepala desa terpilih telah melakukan pemberhentian sepihak terhadap dirinya. Menurutnya, pemberhentian terhadap dirinya tidak sesuai mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, menurut Meliati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berbunyi, Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C karena usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B. Dari peraturan tersebut tidak satu pun yang ada saya langgar, namun anehnya, kata Kadus, Kepala Desa mengeluarkan surat SP1, SP2 dan SP3 dengan tudingan yang tidak ada saya lakukan. Dalam SP1, dengan nomor 470-120-SP-SM-2-2023, saya dituding oleh Kepala Desa arogan kasar terhadap masyarakat dalam menjawab pertanyaan masyarakat atas permasalahan yang timbul dalam kebijakan pemerintah desa. Saya dituding pilih kasih dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang salah sasaran. Saya dituding selalu berkata aku yang menentukan siapa yang dapat padahal dari pemerintah. Saya dituding mengatakan bantuan pemerintah sesuka Kadus mengganti tanpa ada pemberitahuan kepada orang yang menerima bantuan. Lalu SP2 nomor 470-121-SP-SM-2-2023, saya dituding membuat keributan di rumah warga dan merekam keributan yang terjadi serta mempublikasikannya. Dituding berkata kasar dan tak beretika kepada masyarakat dan BPD serta kepala desa. Kemudian SP3 dengan nomor 090-367-SM-V-2023 yang masih berisikan tuduhan bahwa saya dianggap telah merugikan kepentingan atau kurang melayani masyarakat. Saya juga dituding melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat, sehingga menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat. Dalam surat itu juga menuduh saya melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga. Anehnya lagi SP1 dan SP2 diberikan pada hari yang sama. Untuk itu saya minta keadilan baik kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Saya juga tidak pernah juga dipanggil camat terkait pemberhentian itu, tambahnya. Terpisah, Camat Nibung Hangus Sukandar, saat dihubungi tim awak media mengatakan bahwa Meliati Simanjuntak diberhentikan dari Kadus Desa sudah sesuai dengan mekanisme dari surat Kepala Desa. Sementara Kepala Desa Sei Mentaram data ini dipublikasikan tidak dapat dihubungi. Saya salah satu warga dari Dusun 6, Desa Sei Mentaram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Saya memang salah satu dari warga Dusun 6, termasuk saya adalah seorang dari suami dari Kepala Dusun 6. Selama menjabat sebagai Kepala Dusun, memang istri saya selalu saya pantau dan saya bantulah semampu saya, dan itu juga saya ketahui bahwa itu tidak dilarang. Cuman ada sedikit tambahan dari Ibu Kadus yang saya ketahui bahwa pengeluaran SP1, SP2 dalam waktu yang bersamaan ke Ibu Kadus, saya juga sebenarnya tidak terimalah. Artinya semua
yang dilimpahkan atau yang dituangkan di dalam SP1, SP2 itu di luar masuk jabatan Pak Eliezer Simanullang. Nah, dan sebelum di SP1, SP2 pun, beliau pun sudah memerintahkan Arifin Sianipar untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat guna untuk menggulingkan Ibu Kadus 6. Cuman saya berpikir apa alasannya, apakah ini masih zaman Orde Baru, sistemnya sistem menyelinap, artinya kumpul tanda tangan, disuruh sama Eliezer sama Wakil BPD Niko Siahaan, langsung gulingkan. Apakah zaman kita ini zaman seperti itu? Nah, saya selalu menunggu apa sebenarnya kesalahan yang fakta kami perbuat, artinya yang diperbuat Ibu Kadus 6 itu apa. Lalu saya tunggu, tapi hingga detik ini pun tidak ada fakta-fakta, cuman ocehan-ocehan. Apabila beberapa masyarakat datang ke balai desa, ocehan-ocehan atau sentimen-sentimen pribadi, itulah saya perhatikan yang ditanggapi oleh Kepala Desa Eliezer Simanullang. Dan pada saat itu pun saya mempertanyakan SP1, SP2 tentang Ibu Kadus ke beliau langsung. Bahkan beliau sempat mengatakan itu jangan dihiraukan, itu cuma untuk meredam masyarakat katanya. Kata siapa? Kata Pak Kades Eliezer Simanullang. Nah, habis itu saya ya tenang sedikit hati saya mendengarkan jawaban beliau. Nah, dan ternyata sepanjang beliau memerintah tugas-tugas di dusun sesuai dengan yang saya ketahui, kadang undangan untuk musyawarah pun beliau sudah mencantumkan nama di kop surat undangan. Jadi seolah-olah Ibu Kadus ini saya tahu tidak difungsikan, padahal kami siap bekerja 24 jam. Apa ada pernah sama Bupati, Pak? Tidak ada pernah kami menolak tugas-tugas, dan belum pernah saya ingat sampai tidak tertuntaskan. Itulah yang saya kesalkan sebagai suami kepala dusun. Sampai keluarnya SP3 itu kami juga dengan Ibu Kadus menunggu apa alasan fakta-faktanya kesalahan-kesalahan kami. Dan apabila itu ada fakta-faktanya, kami juga siap dikonfirmasi, siap dimediasi. Kami selalu siap. Ini pemberian saya kepada media. Dan tiba-tiba belum seminggu di SP3, Ibu Kadus sudah dikeluarkan pemberhentian, surat pemberhentian untuk tugas sebagai kepala dusun. Nah, pada saat inilah saya merasa bahwa selama ini semua omongan-omongan kepala desa Eliezer Simanullang yang bermanis-manis dengan kami ternyata adalah kebohongan. Jadi saya mendapatkan juga informasi bahwa ini semua karena unsur politik lah, kalau menurut saya, karena dia memecah Ibu Kadus secara sepihak. Sementara di masa pengeluaran SP1, SP2 itu kami itu dimediasi bersamaan dengan Kadus 7. Sementara Kadus 7 itu cuma mendapatkan SP1 pada saat itu. Kami langsung SP1, SP2. Ada apa semua dengan permainan ini? Itulah dasarnya suci saya pada saat itu. Cuman karena beliau mengatakan itu cuma meredam omongan masyarakat, ya saya percaya. Ternyata semua kebohongan kepada Bupati Batubara. Bisa membantu. Saya jujur Pak, saya juga merasa di hati, dan saya juga termasuk pengurus PDIP Pak, saya sekretaris. Kami tidak tahu apa sebenarnya kesalahan kami Pak. Kalaupun kami salah, mana buktinya? Kami siap untuk kau secara hukum. Saya pengurus PDIP, saya pejuang pelopor yang memindahkan dusun 67 dari Matang Rambe. Jadinya sementara kami itu mengabdi selama ini untuk memperbaiki kampung kami yang terpuruk dari ke pembangunan bisa dikatakan dusun tertinggal. Sementara kami begitu ada pergantian kepala desa, kami seolah-olah sudah macam sampah. Saya mati-matian berjuang memindahkan supaya kami mendapatkan pelayanan yang lebih prima Pak. Enggak ada kami mengharap besar gaji ini itu segala macam, enggak Pak. Kami cuma ini mengabdi di dusun kami Pak.
selama Bapak Dr. Situmorang dan Ibu PJ, Ibu Desi, kami selalu sejahtera di desa ini Pak. Kami mengaman begitu ada pergantian ini, kami seolah-olah ditekan, diintimidasi, disingkirkan, padahal kami siap bekerja 24 jam. Tidak pernah kami menolak masalah apapun yang berkelahi, yang pencurian, yang keributan, kami selalu bisa menangani di dusun. Tidak pernah kami sampaikan ke atas, apalagi ke Polsek. Tidak pernah Pak, masih bisa kami selesaikan. Jadi tolonglah Pak Jair. Kami ini orang lemah, kami siap mengabdi kok Pak. Saya ini sekretaris PDIP juga Pak. Biarpun saya nggak terlalu aktif, ya dimaklumi Pak. Kami juga ini sibuk Pak. Terima kasih Bapak, Pak Jair, tolong beri kebijakannya bagaimana. Nasib kami ini, anak-anak sekolah pun Pak masih butuh biaya. Kami ini saya anggap ini janji politik Pak, tapi kalaupun dia Pak Eliezer itu mau menjawab kepala desa, janganlah mengorbankan periuk kami Pak, dapur kami. Kan bisa janji yang lain. Saya udah berasumsi kalau ini janjinya janji politik lah. Dari rekaman-rekaman yang terjadi di camat, semua di situ fakta umum membuktikan bahwa dia meminta perjanjian itu dari masyarakat yang mau menggulingkan kami atas berdasarkan perjanjian politik. Sementara kami siap Pak kerja sampai pun saya tinggalkan kerjaan yang kelaran kemana, kami siap mengabdi Pak di dusun kami.